Sini ya, dulu anak makam anyar, ya, itu ada makam baru, namanya Habib. Legendanya siapa? Sampai sekarang belum diketahui namanya siapa. Cuma ada yang mengatakan Habib Ahmad, ada yang mengatakan Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sedulurku kabeh. Sedulur channel Ngaso Ngopi Ngaji. Kali ini malam hari ini kita lagi istirahat di tempat saudara kita di Grobogan, tepatnya di Pondok Pesantren Darut Taqwa, Ginggang, Gubuk, Grobogan, Jalan Kauman Utara. Karena kemarin kita setelah mengikuti kegiatan di Demak, saat ini ada kesempatan waktu untuk berkunjung ke rumah saudara kita yang ada di Grobogan. Beliau adalah salah satu yang mengasuh anak-anak ya di masjid apa ini, Kiai? Darussalam. Tetap mari kita menjaga syariat agama, jangan lupa sholat ya, sholawat, mengaji tetap kita jalankan. Semoga kita mendapatkan selamat syafaat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya tampil beda lur ya. Tambah gagah enggak lur ini lur? Karena pecinya tambah blesek ya. Biasanya kan kayak gini. Nah, gagah. Kalau kayak gini pun masih gagah. Oke lur, kita akan bertanya-tanya tentang ini. Saya dari tadi menyimak cerita dari saudara saya ini cukup menarik untuk kita ulas, untuk kita bahas, untuk kita mencari ya mungkin nantinya ada hikmah untuk kita semua. Sugeng dalu lur. Sugeng dalu. Kaparingan asma sinten? Ali Usman. Ali Usman ya, saudara Ali Usman. Beliau juga salah satu banser ya. Ikut kegiatan banser, aktif ya di organisasi banser. Alhamdulillah. Ya, untuk Mas Ali Usman. Asli sini, kelahiran sini ya? Asli kelahiran Ginggang. Asli kelahiran Ginggang. Ginggang ini masuknya apa? Desa. Oh, desa. Untuk ini cara wong desanya apa ya? Grumbul apa grumbul? Grumbul dusun. Grumbul dusun kalau dusunnya Ginggang Santri. Oh, Ginggang Santri. Desanya Ginggang Tani. Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Jawa Tengah, Indonesia, Asia, dunia itu ya. Jangan lupa ngopi lur, kita ngobrol santai saja. Oke lur. Kita akan mengulas tentang sejarah karena saya sampai sini ini kaget ya. Ternyata ada salah satu pesantren, ini bangunannya kuno ya. Masih terbuat dari kayu. Menurut cerita beliau ini kayu masih asli dibangun dari yang pertama kali dibangun ya. Ya sederhana sih, bangunnya sederhana. Ini yang seperti Anda lihat ya, yang terlihat, tapi saya nggak mau muter kamera karena teman-teman saya ini lagi pada tidur, nanti nggak gulur ya. Biasa tukang rese. Nah, ini bangunnya sederhana, cuman apa ya? Kayunya semua masih asli ya. Asli. Belum ada pemugaran. Sedikit pemugaran bantil. Oh, pelapon. Oke. Masjid juga terbuat dibangun dari kayu jati juga. Kayu jati semua. Masih asli. Asli. Walaupun sudah ada pemugaran. Sedikit. Ya besok kita ambil gambar. Tapi untuk bangunan aslinya masih ada ya. Masih ada. Apa itu yang di ini, yang di apa ya? Bangunan asli itu yang masih itu Saka. Saka. Oh, Saka Guru ya. Ya semua Saka atau Saka yang masih bundar itu asli semua. Oh, asli. Iya. Yang untuk kayu yang lain itu sudah dijadikan ukiran. Baik. Tadi panjenengan saya menceritakan bahwasanya orang yang pertama kali mungkin membawa ajaran Islam di sini itu siapa? Terus berkembang sampai ada pesantren ini, gimana awal mulai ceritanya? Monggo. Awal cerita menurut pengetahuan. Ya dari turun temurun kan otomatis. Pengetahuan dari cerita yang ada itu melihat silsilah nasab yang babat desa Ginggang Tani itu, kalau yang saya ketahui itu namanya Mbah Minhaj. Mbah Minhaj ya. Cuman Mbah Minhaj itu
berasal dari mana kita tidak tahu. Karena dulu orang Babat itu ada lahan. Iya. Nah, Ya sekiranya tinggal baik, pasang patok gitu kan. Baik, terus dibabati, terus untuk ditempati. Iya, dikelola itulah ya. Cuman Mbah Minhaj itu aslinya dari Demak, ada yang mengatakan seperti itu, ada yang mengatakan dari Surakarta atau Keraton Solo atau dari pokoknya daerah sana, kita belum tahu pasti. Cuman ada cerita seperti ini. Gimana? Mbah Minhaj itu di dalam kitab Serat Centini tertuang dalam kata pengantar atau pengkasrah itu ada satu Kiai Hasan Besari, yang kedua Kiai Minhaj. Kiai Hasan Besari sampai sekarang kalau kita browsing itu pasti ada nasabnya sampai sekarang, yang ada di Ponorogo atau mungkin menyebar ke daerah Jawa Timur. Nah, terus untuk Mbah Minhaj yang di Serat Centini itu, kalau kita browsing itu nggak ada silsilahnya di mana. Yang menjadi pertanyaan itu kan seperti itu. Nah, Mbah Minhaj ini di, nah, ternyata di Ginggang itu kok ada yang namanya Kiai Minhaj atau Mbah Minhaj. Apakah Mbah Minhaj itu memang Mbah Minhaj yang tertulis di Serat Centini atau bukan, itu masih apa ya? Dalam pencarian. Nah, dalam pencarian atau masih bimbang ragu. Cuman ketika ada cerita dari mbah-mbah yang terdahulu, namanya Mbah Kiai Sapa itu, kalau ngaji di sini itu bisa kedengaran sampai Solo. Iya. Terus kalau yang satunya saya lupa namanya, itu kalau nabuh beduk itu bisa kedengaran sampai Kerajaan Demak. Dari sini ya? Iya, dari sini. Itu cerita orang tua dahulu. Iya. Tapi namanya entah lupa saya, karena saya belum sempat menulis. Dari cerita-cerita itu saya belum sempat menulis, cuma mendengarkan. Maka kadang sering lupa. Karena mungkin itu suatu saat nanti perlu panjenengan bukukan lah ya. Ya perlu, itu perlu cerita-cerita yang nanti kita kumpulkan. Sangat penting itu dibukukan, dikumpulkan dari beberapa sumber, narasumber itu yang sangat penting, karena itu adalah sejarah adanya Islam tersebar sampai ke tempat ini. Monggo lanjutkan. Terus kemudian dari cerita Mbah itu, dari orang tua terdahulu itu mengatakan bahwa di desa ini itu dulunya itu adalah, kalau orang sini mengatakan, tanah pamerdekan. Jadi memang itu tanah hadiah dari Keraton Solo. Nah, seperti itu. Karena surat tersebut pada waktu itu disimpan di salah satu rumah warga, dan di desa ini semuanya kebakaran, dan surat dari keraton itu terbakar. Itu pada masa apa itu ceritanya? Maksudnya itu ya, kebakaran itu pada masa kolonial penjajahan atau masa apa itu? Masih kolonial penjajahan. Iya. Indonesia merdeka. Oke. Ya mungkin sekitar tahun 1800-an berapa atau 900-an awal, kurang paham. Tapi kayaknya itu menurut cerita di sini tuh sekitar tahun 1860-an atau 70-an itu sudah ada desa ini. Oh iya, oke. Konon menurut cerita. Ya monggo lanjut ya. Nah, jadi setelah dari surat yang dari Keraton Solo itu kalau sudah terbakar, akhirnya kan di desa ini terkena pajak kayak gitu. Oh iya. Dulunya itu enggak ada pajak ya. Iya. Gitu. Karena ada surat dari Keraton Solo. Nah, hubungannya dengan surat itu dengan apa, Mbah Minhaj itu apa yang tertera di Serat Centini atau bukan? Tapi ada surat pemerintahan dari Solo kan itu. Tapi dari surat itu mungkin dari ini, ada warga yang ingat isi dari surat itu, ataupun dari mbah-mbahnya panjenengan dulu ada yang pernah cerita isi surat dari itu apa saja. Ya intinya surat itu menunjukkan bahwa di tanah Ginggang ini itu bebas dari pajak. Intinya seperti itu. Oke. Tapi untuk keseluruhannya kita nggak tahu, karena kita nggak punya duplikatnya atau salingnya nggak ada. Juga orang kesepuan juga kurang paham mungkin ya. Kurang paham. Oke, lanjut monggo ceritanya. Yang asik-asik saya sambil ngopi, kalau punya kopi, kalau enggak ya bikin sendiri, karena ini rumah panjenengan. Ya kalau cerita mungkin yang saya ketahui cuma itu. Ya, ketika Mbah Minhaj datang di sini itu karena mempunyai, kalau tidak salah itu 2 putra, dan karena juga mungkin Mbah dulu itu bisa ngaji, anak-anaknya
mungkin juga diajari ngaji. Mm. Nah, dan akhirnya semakin banyak orang membuat dulu ya masih surau atau langgar. Musola ya. Ya, ada orang desa ngaji, terus ada orang pendatang, entah itu boro atau apa datang ke sini ngaji. Akhirnya ya berdirilah pondok ini. Oh gitu ya, oke. Berarti itu masih dalam masa Mbah Minhaj ya? Mungkin sudah ke putranya. Untuk musola, Iya, musola. suronya. Berarti pada generasi Mbah Minhaj itu sendiri untuk masjid, menurut panjenengan, menurut ya cerita-cerita dari orang tua panjenengan, berarti masjid itu belum ada. Belum ada kan, Mbah Minhaj itu yang babat desa. Yang babat desa. Masih apa? Ya, membersihkan alas roban lah ya. Alas roban, alas purwo. Ya, alas roban, alas purwo, terserah lah panjenengan boleh mengartikan. Yang penting masih hutan belantara. Yang babat pertama adalah Mbah Minhaj, terus generasinya terus ada 2 putra tadi disampaikan ya. Keturunannya. Dari keturunan beliau terus berdirilah pondok ini. Musola, terus banyak anak-anak yang ikut ngaji ataupun dari masyarakat sekitar yang ikut ngaji. Terus didirikan pondok. Iya, oke. Jadi pondok ini kalau menurut cerita memang swadaya dari masyarakat. Jadi yang mau cari apa kayu atau cari apa, ya kan kayak gitu. Iya. Itu menurut cerita. Kurang lebihnya yang saya tahu itu seperti itu. Ya karena kan panjenengan sebagai sumber kan, maksudnya dari dulu panjenengan sudah di sini, lahir di sini, otomatis kan lebih banyak sedikitnya panjenengan kan lebih tahu itu kan. Ya mungkin seperti itu. Jadi cuman cerita-cerita yang mungkin waktu saya dicerita itu masih kecil. Mungkin Pak Desa itu kan suka cerita. Ayah saya juga suka bercerita. Zaman-zaman dahulu. Lah saya masih kecil, masih SD. Kan nggak mikir wah catat karena ini penting, kan nggak seperti itu dulu. Ya itu sih hal yang lumrah lah ya, itu hal yang lumrah. Cuman terkadang itu kan kita masih ada memori-memori yang teringat. Iya, kan ya gitu. Karena sudah lama terus kesini sering mungkin cerita-cerita dengan orang tua yang masih ada, dari pihak keluarga yang kakak-kakak saya, karena dia yang dicerita lebih dulu, terus cerita lagi ke saudara yang lain. Mungkin dapat dari orang tua sana ceritanya seperti ini, dari sana ceritanya seperti ini. Seperti beduk yang di sini termasuk beduk terbesar sekecamatan. Beduk terbesar satu kecamatan. Iya. Mungkin bahkan satu kabupaten itu yang terbesar. Maksudnya terbesar itu masih kayu asli gelondongan. Oh, bukan kadang-kadang kalau sekarang kan itu apa ya? Sambungan-sambungan kayu yang dirangkai kan. Berarti kalau yang di sini itu masih asli satu batang kayu tanpa sambungan ya, dibolongi tengahnya itu jadikan beduk. Itu berarti untuk pembuatan beduk itu sendiri kisarannya itu mungkin waktu tahunnya bersamaan dengan pendirian musola ataupun enggak. Berarti sudah ada masjid atau sudah jadi masjid. Kalau untuk ini berdirinya masjid ini tahun berapa? Ya enggak tahu. Enggak ada yang tahu, orang tua itu masih siur. Dari kakek, nenek ataupun orang tua yang sekarang enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu. Masa kecil panjenengan juga enggak pernah ada yang cerita. Enggak ada. Ya ceritanya pokoknya zaman Mbah ya. Cuman Mbah Singdi kita enggak tahu. Karena dari Mbah Minda sampai ke saya itu sudah keturunan yang ke-7. Generasi ke-7 sampean? Generasi kalau enggak salah 7 atau 8 itu saya. Dari Mbah Minda. Berarti udah berapa? Wah, kalau dihitung kan kalau rata-rata umur 60 tahun ya 60 tahunan atau 50 tahunan rata-rata kan itu 5 dikali 7 35 350 tahunan. Oke. Ya. Tapi ya kita enggak tahu jelasnya tahun berapa, itu enggak tahu. Tapi untuk kegiatan di sini kegiatan rata-rata mayoritas tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdliyah ya. Iya, alhamdulillah. Warga desa ini semuanya apa namanya? NU lah ya. NU. Walaupun ada pimpinan ranting Muhammadiyah, tapi yang ya jadi itu tetap orang NU. Oke. Seperti itu hanya sebagai pengisi kekosongan dari kepengurusan organisasi saudara kita. Iya, oke. Saudara tua ya. Iya, saudara tua. Ya, kalau Muhammad itu kan saudara tua kita. Iya. Saudara dalam organisasi ya, dalam organisasi itu kembali ke beduk tadi. Iya, monggo lanjut. Beduk itu ceritanya itu waktu banjir itu ada kayu yang
Gali apa bahasanya? Kintir lah ya. Hanya terbawa. Terbawa air dari entah itu dari Mbarowo atau dari Solo Tigo atau Beringin, pokoknya dari atas sana lah. Nggak tahu. Nah, karena sungai ini kan pusatnya di Ambarawa Pening. Sungainya namanya apa? Sungai Tuntang. Sungai Tuntang. Sungai Tuntang. Itu kan pusatnya sana Rawa Pening di Ambarawa. Jadi ada kayu besar karena kita kali ini sungai ini berbatasan dengan Desa Ngroto dan Linggan. Nah, kebetulan kayu itu pas melewati sini ada orang yang melihat yang bongkot yang paling besar itu di sini, yang ada akarnya. Yang pucuk itu yang sebelah sana. Akhirnya karena kita itu butuh beduk, wah dibagi dua. Yang pucuknya itu untuk Desa Ngroto, yang bongkotnya itu, yang pangkalnya itu untuk desa sini. Makanya itu terbesar. Ya besok bisa dilihat lah. Tidak ada sambungannya itu beduk. Juga paku beduknya ada berapa, yang sebelah itu 100 atau berapa itu. Kalau dulu, sekarang itu sudah dibuat agak nyeni kan gitu. Diukir apa ya? Apa gimana? Ya besok kita lihat lah. Nanti pendal-pendal seperti di Purworejo yang besar itu. Oke. Untuk yang selanjutnya gini. Berarti panjenengan sekarang kan generasi ke 8 lah. Kalau nggak 7 ke 8 dari Mbah Minhaj sebagai salah satu sesepuh yang terukah babat yang ada di Desa Ginggang ya. Mungkin kalau Grobogan sini Ginggang, kalau Banyumas ya Ginggang gitu kan. Ini Genggang. Oh, Genggang. Oke, ya. Karena di bis-bis itu tulisannya GENK. Nah, itu bahasa kerennya. Oke. Ganet. Gitu. Baik. Itu sekilas sejarah tentang masuknya orang ataupun sesepuh-sesepuh kita. Tentunya adalah saya punya kesimpulan tetap Mbah Minhaj itu adalah penerus pembawa ajaran para wali songo ya. Penerus ajaran para wali songo. Saya meyakini hal itu karena apa? Ya tradisi yang sekarang berjalan di sini adalah sesuai dengan ajaran-ajaran para wali songo. Dan gini uniknya, tradisi yang gini, ya ini untuk klarifikasi untuk agar ini lebih jelas, agar saya juga nggak penasaran gini kan. Bahwa tadi siang saya mendengar katanya ada salah satu makom ini ya, makomnya ini dihabibkan. Itu sejarah ataupun cerita, bukan sejarah, cerita yang panjenengan dengar ini gimana? Apakah memang itu benar-benar makom seorang habaib ataupun habib atau gimana? Dari awal mungkin panjenengan tahu ceritanya, monggo. Kalau masalah itu saya kurang tahu persis karena itu masuk di desa sebelah. Oh, bukan di desa ini? Ya, walaupun mepet dengan pondok ini di belakang pondok persis. Karena makom kita itu yang ada di belakang masjid. Jadi berbatasan dengan desa sebelah itu Tanggul ini. Nah, Tanggul ini pembatas. Iya. Cuman kalau ada yang mengatakan mengklaim itu makam Habib tahun berapa juga saya tidak tahu, karena saya pindah di desa ini lagi kan baru 1 tahunan ini lebih sedikit. Oh iya. Dan saya waktu kesini sudah rame kan itu. Banyak peziarah ya. Iya, ya peziarah mungkin belum, cuma sudah rame. Di situ ada makam Habib kan. Maksudnya itu berita yang tersebar di masyarakat itu kan. Cuman kalau orang desa sini kan nggak begitu mau tahu itu makam entah Habib atau siapa, kan nggak begitu mereka, karena masih makamnya leluhur. Oh iya, oke. Jadi kalau orang desa sini ya kalau mau apa-apa sih ada ke makam yang ada di sini. Karena leluhurnya ada di makam sini. Ya. Karena juga di makam desa ini banyak ulama-ulama yang memperjuangkan masjid atau mungkin di pondok ini. Ada Mbah Kiai Haji Nahrawi Ali, ada Mbah Kiai Muntaha Hafid, Kiai Masyuri, terus ada Kiai Abdul Karim, terus kemudian ada Kiai Asrofi, ada Kiai Wan Ali, terus kemudian ada yang menjadi pokok itu Mbah Abdullah Sajat. Itu. Tapi sekarang panjenengan tadi menyampaikan itu. Untuk Mbah Minhaj sendiri itu makomnya di mana? Kalau makomnya orang dahulu pokoknya di makom belakang masjid ini, tapi
tepatnya di mana tidak ada yang tahu. Tapi ada kepercayaan bahwa itu ya makanya di sini kami cuman ya tidak ada yang tahu ya. Untuk Karena, ini apa namanya? Nisannya itu nisannya enggak. tidak ada yang tahu. Oke, Karena kan sudah berapa tahun sudah berganti-ganti karena dulu sini kan makamnya itu ada di pinggir sungai dan sering tergerus air atau malah sering kebanjiran. Dan nisan-nisan itu kan dari dulu kan banyak dari kayu jati atau kayu apa, kena banjir atau mungkin keropos hilang. Iya. Kan kayak Tidak gitu. terlacak gitu ya. Iya. Oke. Tapi menurut yang panjenengan dengar ya, walaupun toh panjenengan nggak mau tahu, oke lah itu ya, oke lah itu. Tapi kenyataannya ini kita bercerita tentang fenomena. Saya yakin panjenengan pun mengikuti kan, karena orang sekarang kan. Panjenengan bukan orang dahulu, orang sekarang seperti saya. Pasti mendengar, apalagi kita memegang sosial media ya. Tidak terlepas hal itu. Banyak sekali makom-makom bahwasanya itu adalah pejuang, pembawa ajaran Wali Songo. Tapi dengan perkembangan waktu, berjalannya waktu, cerita-cerita itu juga panjenengan insya Allah tahu ya. Seperti yang kemarin itu di mana itu ya, saya lupa, yang menjadi makom Habib. Itu. Mungkin panjenengan pernah dengar, walaupun mungkin ini sebenarnya sih perlu kita klarifikasi langsung ke warga setempat yang ada makom yang diklaim makom itu. Mungkin panjenengan tahu nggak tentang memang desas-desus dari awal itu memang benar-benar makom Habib atau bukan? Ya banyak yang mempercayai di situ memang ada makam Habib. Karena ada ya sedikit cerita kurang lebihnya seperti ini. Kalau saya tidak salah dengar, pernah saya tanya, ya dulu itu ada ya di pondok sini atau di daerah sekitar sini itu yang mengundang Habib. Nah, Habib diundang acara entah itu acara rajaban atau mulutan lainnya untuk misi Mauidul Hasanah kayak gitu. Kemudian Habib tersebut dibawa ke makom sini yang dipercaya ada Habibnya. Nah, setelah di situ karena wah ini tanah bagus, tanah keramat atau apaan. Nah, pokoknya ini seperti itulah. Nah, itu yang menjadi nambah kuatnya warga sini yang mempercayai itu adalah makam Habib. Tapi sebelumnya itu memang ya tidak ada desas-desus Habib. Saya tahu itu baru mungkin setelah ada pembongkaran atau pemasangan pancang untuk sungai ini. Nah, itu kan sampai kebongkar makam-makamnya itu. Karena sudah tergerus air, banyak yang hilang, separuh lebih dari makam sebelah ini. Nah, untuk sepengetahuan saya itu karena saya waktu ke sini ya anak makam anyar, ya, itu ada makam baru namanya Habib. Ya jenenge siapa? Sampai sekarang belum diketahui namanya siapa. Cuman ada yang mengatakan Habib Ahmad, ada yang mengatakan Habib Abdurrahman atau siapa atau Habib Muhammad ya. Ya tapi untuk jelasnya emang nggak tahu, emang sejarahnya gimana juga nggak tahu kan kayak gitu. Itu menurut saya sendiri ya silahkan orang mau percaya ya monggo, enggak ya itu urusan pribadi masing-masing. Betul itu betul. Ya tapi kalau kan gini ya, walaupun toh panjenengan punya hujah ataupun prinsip tersendiri, mau meyakini silahkan, mau tidak meyakini itu silahkan, hak pribadi masing-masing. Itu pun saya sepakat, saya setuju kan, saya setuju. Hanya saja kan kita harus lebih jelas, lebih hati-hati, lebih jeli gitu kan, dengan adanya fenomena yang terjadi saat ini, itu kan pengklaiman. Tapi setelah ditelusuri setelah dari zuriyah orang yang makomnya itu diklaim, ternyata itu bukan. Itu kan menurut saya itu adalah satu, pembodohan, kedua, pembelokan. Ya, ini yang berbahaya adalah untuk generasi kita yang akan datang. Kan seperti itu. Ini menurut saya. Karena ya panjangan tahu sendirilah. Sekarang sedang marak sekali ya dengan adanya kajian yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani, Imaduddin Isman Al-Bantani. Itu akhirnya mendobrak, mengungkap segala sesuatu hal yang memang yang tadinya kita tidak tahu, kita menjadi tahu dan kita pun kaget. Benar nggak? Iya. Panjenengan kaget nggak dengan adanya seperti ini? Ya kaget. Dalam artian gini. Kalau saya dari dulu sama biasa ya, entah itu Habib itu siapa, intinya
saya itu di pesantren Heeh. sama teman-teman yang saya anggap sebagai teman juga seorang guru saya Heeh. itu mengatakan seperti ini. Bahkan untuk urusan adab, akhlak, Iya, betul. kita itu kan pokoknya karo wong sing luwih tua menghormati, karo wong sak ngisor menyayangi. Betul. Kan kayak gitu. Iya. Makanya apalagi orang yang menjadi guru kita itu kan lebih kita hormati, Oke. kita sanjung. Nah, saya itu untuk Habib atau tidak asalkan dia baik ya saya hormati, dia lebih tua saya hormati. Nah, Habib atau bukan, Iya, kan betul, kayak gitu. betul. Jadi tidak pandang bulu menghormati orang itu dia Habib atau tidak. Asalkan dia orang yang lebih tua dari kita, ya kita hormati, kan kayak gitu. Nah, saya itu biasa, saya itu lebih menyarankan kepada orang-orang pribumi, bahkan orang Indonesia sekarang itu untuk berpikir lebih jeli lagi atau lebih lebih bersih dalam artian kita dari kecil belajar ngaji alif ba ta sampai kita itu bisa memahami kitab-kitab yang mungkin yang sekelas tafsir atau apa itu kan bermula dari guru ngaji yang ada di pesantren kecil atau di musola atau masjid. Betul. Itu yang harus kita unggulkan kan gitu. Harus kita sanjung, kita hormati, melebihi hormati dengan orang-orang yang bukan guru kita. Nah, Betul. Nah, karena ya jangan cerita seperti itu kan sekarang ini fenomenanya kan terbalik. Ya kan? Iya. Kita sering melihat di masyarakat. Kita tidak bisa memungkiri hal itu terjadi. Sekarang ya, bukan berarti kita menjelekkan itu tidak. Iya. Tapi fenomena itu memang terjadi. Begitu datang seseorang yang tadinya tidak kenal, akhirnya menjadi tahu, walaupun itu hanya sebatas dari kejauhan. Tapi akhirnya lupa dengan guru ngaji yang ada di kampung, di suro, di musola, di masjid. Akhirnya kiai-kiai kita terlupakan, dia lebih ke sana. Nah, itu yang menjadi masalah seperti itu. Secara akhlak saja bagaimana coba? Iya. Tanggapan panjenengan monggo, secara akhlak saja. Ya secara akhlak ya sudah kurang bagus atau kurang baik. Kurang baiknya yaitu kita melupakan yang memintarkan saya itu siapa. Kan seperti itu. Dari awal. Padahal Sayyidina Ali mengatakan anak Abduman. Nah, aku harus didol sebagai budak atau diapakan terserah guru saya. Ya betul. Yang mengajarkan saya walaupun satu huruf, tapi satu huruf itu tersebut kita itu kan bisa mengenal Tuhan. Betul. Nah, itu kita lupa yang dasar-dasar seperti itu. Itu kan ada di kitab Ta'lim kalau tidak salah kan seperti itu. Tentang adab seorang santri atau murid terhadap gurunya. Nah, kita banyak yang lupa seperti itu. Nggak berpikir sejauh itu. Tapi kita malah lebih mengikuti. Bahasanya mengikuti dengan orang-orang mungkin kalau sekarang ya bisalah mengaku-ngaku cucu Nabi atau dzurriyyah Nabi. Tapi kan kita tidak tahu sebetulnya, hanya mengikuti. Wah, itu dzurriyyah Nabi. Ya, cara orang Jawa itu numpang grubyuk apa ya? Terembuk kurang ngerti. Iya. Grubyuk kurang ngerti rembuk. Grubyuk kurang ngerti rembuk gitu kan. Grubyuk orang ngerti rembuk. Kalau di bahasa Indonesia itu rame-rame, ikut-ikut rame-rame, tapi tidak tahu aslinya itu entah apa. Yang penting kita senang, di situ kita senang, di situ kita bisa meluapkan ya segala keluh kesah emosional akhirnya terlupakan. Utang pun bisa lupa itu kan, karena kita banyak teman. Ya, kalau grup kurang dirembuk. Kalau dengan itu kan kita positifnya kalau dia itu memang orang soleh, kita menghormati kesolehannya. Betul. Kalau dia orang berilmu, ya kita menghormati karena dia ilmunya, karena ilmunya. Betul, kealimannya kan entah seperti itu dzurriyyah Nabi atau bukan, asalkan dia itu mempunyai ilmu, ya kita wajib menghormati. Betul. Karena dia punya ilmu kan ada warisan dari Nabi. Sudah mendapatkan warisan ilmu, ya kita menghormati. Ya, itu adalah ajaran-ajaran dari guru-guru kita kan seperti itu di pesantren gitu kan. Warisan-warisan ajaran Wali Songo itu kan saya yakin itu adalah ajaran dari Rasulullah Muhammad SAW sampai ke tanah Nusantara ini yang dibawa oleh para wali-wali yang ada di Nusantara ini. Jadi kalau menurut saya tadi yang seperti panjenengan sampaikan, tentunya ini mungkin bisa menjadi sebuah nasihat, renungan bagi diri kita sendiri dan juga mungkin yang bisa menyimak video obrolan kita Pak. Pada kali ini adalah obrolan santai ya. Karena waktu semakin malam, tadi memang pada Isya ada acara.
Sekarang kita lagi duduk-duduk gayeng ngopi, tapi yang tuan rumahnya nggak ada kopinya ini ya. Saya mau buat ada. ya. Tapi entah kopinya siapa ini. Yang penting diminum aja. saja. Seger. Oke, untuk selanjutnya. Untuk saat ini, untuk yang meneruskan pesantren ini siapa sebagai pengasuh? Kalau pengasuhnya sih sementara itu dipegang oleh salah satu kiai. Ya kalau di sini terkenal Raisul Kaum ya, kayak gitu. Karena ketika kepemimpinan tidak ada, semuanya itu dilemparkan, dipasrahne, atau diserahkan ke Raisul Kaum. Nah itu. Jadi ya yang tahu saya seperti itu. Kalau saya di sini hanya kalau orang tua saya itu dulu mengatakan seperti ini waktu saya masih di pesantren, "Le, kapan kowe boyong? Kapan kamu akan pulang?" Kayak diurusi pondok kerewangi melas bocah-bocah ora nek sing marai ngaji. Cuman itu tok. Disuruh ngrewangi. Oh iya. Jadi saya di sini membantu-bantu. Oke. Bukan kok kowe jadi pengen nganu kayak pondok iki Pak, enggak, saya itu enggak ada niatan seperti. Tapi yang karena kebetulan rumah saya itu dekat masjid, dekat pondok ini, ya enak bocah ngaji, ada orang mengaji 1-2, entah itu masih ahli bata apa ya, saya coba apa ya niru mbah-mbah biyen. Oke. Terus pesan dari guru saya itu, "Le kowe nek nang omah, enek bocah siji ya warana ngaji, enek bocah loro telu akeh ya warana ngaji. Ora usah nak ngaji mareng ngaji ki nak bocah siji loro ra gelem, nak wis akeh warana ngaji aja. Masalah enek akeh mergo sangka saiki. Adanya 10 dari 1. Tapi juga kayak gini, Kang. Banyak juga terjadi fenomena hal-hal kalau berbicara hal panjenengan yang seperti panjenengan sampaikan tadi. Ada Raisul Qaum tadi ya. Di situ berarti kan ini adalah yang di situ dibangun bersama masyarakat. Akhirnya diangkat seseorang yang di situ dipercaya sebagai pemimpin kaum ataupun orang yang dituakan untuk menggerakkan adanya kegiatan pesantren tersebut. Kadang-kadang terjadi gini, Kang. Ini mungkin ini di lain tempat ataupun saya pun pernah mendengar hal yang seperti itu. Terkadang itu sih sebenarnya bagus. Sistem itu bagus. Tapi mungkin perlu ada perbaikan gitu kan. Kalau seperti itu terkadang terjadi seperti ini. Di saat masih sedikit, kadang kita malas-malasan. Ya. Terus ada orang datang di situ terluka dari 1, 2, 3, 4, 5, 9 sampai 10 sampai 20 sudah ramai anak-anak ngaji, ada yang masuk. Loh, saya kan, nah ini Kang. Ini terkadang terjadi seperti ini menjadi apa ya? Ya mungkin komunikasi yang kurang baik. Akhirnya bubar lagi gitu kan. Ya mungkin itu butuh perbaikan manajemen sebuah pendidikan yang perlu dimasukkan di dalam ya sistem pendidikan, walaupun mungkin ini ya perjuangan yang menyakitkan. Yang menyakitkan akhirnya jadi nelangsa. Lah ya gitu kan. Ini saya yakin dimanapun banyak hal-hal seperti itu yang terjadi. Itu pasti. Tantangan di masyarakat itu pasti ada. Saya kan juga banyak omongan-omongan dari orang-orang. Tapi kan saya hakul yakin kalau kita istiqomah insya Allah ya tetap bisa berjalan. Betul. Walaupun itu melalui berbagai macam rintangan, jurang terjal atau mungkin duri-duri yang tumbuh dari dalam tanah itu pasti ada. Tapi ya kita, saya dipesani wong tua cuman seperti itu. Nguri-nguri tinggalane wong tua. Betul. Lah engko nak pondok enek bocah siji loro gak diopeni. Lah engko pondoke sepi, lah sing isine masjid sapa? Sedangkan orang sekarang itu kadang milih ya sing cedhak. Cedhak ana musholane langgar ya nang langgar mushola. Lah sing isine masjid sapa? Nah, ya sing gelem-gelem tok. Lah sing gelem-gelem sapa? Ya wis tupruk-tupruk sepuh-sepuh. Yang sudah kayak gini ya. Lah sing ono-ono nang ndi? Sibuk dengan urusannya masing-masing. Kita tidak menyalahkan siapa-siapa. Ya kembali ke kesadaran dari diri kita sendiri kayak gitu. Oke. Ya, saya itu orang bodoh, orang goblok kok. Ya, kalau ngaku pinter ya jangan jadi sampean. Ya, Dawir ke rumah-rumah orang. Ini saya. Ini. Maaf. Ini gue ya.
Iki mung cerita apa ya Dabrul. Dabrul tapi penuh hikmah. Penuh pelajaran, penuh hikmah yang perlu kita ambil sebagai pelajaran untuk introspeksi diri ya. Oke, Kang Ali Usman ya. Kang Ali Usman, terima kasih telah mau ngobrol bareng sampai malam ini ya, sampai jam berapa nggak tahu jam, nggak kelihatan. Lah enggak diteruskan sampai subuh? Oh gampang, ini jam 2. Oh, nanti saya ganggu waktu jenengan nanti mau mujahadah, mau tahajud ya. Sudah, apa mungkin mau istikharah, ya, istri yang kedua saya di mana itu kan. Nanti saya ganggu malah ini repot ya. Mengganggu kegiatan malam separuh malam panjenengan. Saya kan biasa sendiri. Oh gitu. Sendiri itu bisa sampai jam 3, kadang sampai mau subuh. Nah, itu malah saya justru ini mengganggu. Kedatangan saya ke sini silaturahim saya mengganggu panjenengan sendirian. Itu di depan laptop itu bisa sampai jam 3. Jam 3. Nah, kebetulan ada teman ngobrol sampai pagi enggak masalah. Yang penting rokok sama kopinya itu masih ada jalan. Oke Kang, sementara waktu mungkin ini bisa kita ini apa ya, akhiri dulu obrolan kita malam hari ini, menjelang pagi ini. Terima kasih cerita panjangnya, semoga ini menjadi sebuah cerita yang nantinya suatu saat ada generasi panjenengan yang bisa menemukan video ini ya di channel Ngaso Ngopi Ngaji. Jadi akhirnya kan generasi kita entah ratusan tahun yang akan datang, puluhan tahun yang akan datang, mungkin panjenengan tidak sempat menulis buku, tapi saya mendukung panjenengan untuk menulis buku itu ya, secara itu agar jangan sampai hilang. Nah, ini jadi viral no? Mau jadi viral no? Jos ya. Waduh, kena terkenal piye? Ya nggak masalah sih, tambah gagah, bojone tambah telu. Ora tak amin. Ya diamini monggo ya. Karena ini seperti malam doa kita mustajab. Oke, terima kasih sekali. Mungkin ada closing statement dari panjenengan untuk generasi kita yang akan datang. Untuk sebagai closing statement, pesan-pesan panjenengan sebagai untuk generasi kader-kader kita dari yang sekarang sampai yang akan datang. Monggo. Oke, terima kasih kepada Kiai Soleh. Dari mana? Saya dari jauh. Dari jauh. Dari Ujung Kulon. Nah, Ujung Kulon tepatnya kalau tidak salah itu Banyumas ya. Nah, dari Banyumas yang sudi atau rela rawuh di Desa Genggang Tani. Untuk pesan saya terhadap kaum setelah saya, atau mungkin generasi ke depan, pesan saya cuman apa ya? Belajarlah, belajar dan belajarlah. Yang pertama belajar tentang ilmu agama, itu perlu dan paling pokok. Yang kedua diimbangi karena zaman sekarang itu zaman yang sudah semakin canggih, maka jangan sampai ilmu agama itu harus diimbangi dengan yang namanya ilmu formal atau ilmu modern. Jadi semuanya harus imbang. Seperti itu. Mungkin itu. Oke, terima kasih Kang Ali Usman ya yang telah menemani saya sampai malam ini, karena tentunya ini obrolan santai. Silakan apabila ada hikmahnya diambil pelajarannya, kalaupun tidak ada baiknya kami mohon maaf kepada penyimak video saya, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan benar-benar kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terus itu kalau ada kata-kata saya tadi yang mungkin kurang enak didengar, ya mohon dimaafkan. Kalau ada kesalahan ya mohon dikoreksi, dibetulkan. Jangan menjadi karena saya ngomong wong ini hanya cerita. Boh cerita kamu salah atau bener atau kurang, nak kurang ditambahin, nak salah dibenerke aja jadi dendam. Betul. Nah, seperti itu. Ya karena kita kan untuk mengikat tali silaturahim. Iya. Oke, begitu dulu lur. Tetap kita menjaga syariat agama ya. Sholat tetap kita jaga 5 waktu yang wajib. Ya, mengaji terus kita jalankan dan kita perbanyak membaca sholawat. Insya Allah kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, selamat dan juga mendapat syafaat dari junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.